Saudara, saya percaya bahwa dalam pikiran kita kata diselamatkan yang umum terjadi itu hanya sekedar kita mati, tidak ke neraka tapi ke surga. Tapi mari kita mencoba melihat arti kata selamat dalam Alkitab itu sendiri. Saudara, ternyata kata selamat itu tidak sekedar kita pindah dari neraka ke surga. Kalau cuma itu terlalu murah nilai kematian Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi keselamatan atau diselamatkan itu sendiri artinya, saudara, mari kita lihat pertama dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita melihat kebenaran ini, dan nanti dalam semua pembacaan kita akan lebih banyak melihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Begini kerinduan Tuhan atas kehidupan kita, anak-anaknya kata diselamatkan itu. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita melihat ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Demikianlah dahulu itu apa saja? Nanti saudara di rumah baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ada sekian belas daftar perbuatan yang sangat umum dilakukan oleh semua manusia, termasuk kami para hamba Tuhan. Itu tidak ada yang kebal. Saya ulangi lagi, saudara, tidak ada seorang pun yang kebal dosa, termasuk kami para hamba Tuhan, para pelayan Kristus. Saudara setuju akan firman ini? Tidak ada seorang pun yang kebal. Lebih-lebih dosa seks, dosa perzinahan. Saya berpikir, saudara, dengarkan baik-baik pemikiran ini. Untuk membunuh, pasti setiap kita manusia-manusia Kristus yang orang-orang Kristen ini, dengarkan. Kalau toh kita terpojok, kita terjepit sekalipun untuk membunuh, pasti kita itu masih berpikir berulang-ulang, iya atau tidak, iya atau tidak. Setuju? Kalau saya katakan ini, kalau toh kita terjepit sekalipun sebagai manusia Kristen, keadaan begitu sulit dalam kehidupan kita, lalu kita ada kesempatan untuk mencuri, saya percaya saudara dan saya pun akan berpikir berulang-ulang, mencuri atau tidak, mencuri atau tidak. Tapi dengar anak-anak Tuhan, ternyata dosa seks tidak ada orang yang berpikir lagi kalau dia datang kepada kita. Renungkan baik-baik. Maka itu kalau sampai hari ini kita mendengar kami para hamba Tuhan jatuh, disebut jatuh dalam dosa, bukan membunuh, bukan mencuri, tapi yang satu ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang satu ini khusus. Untuk itu ayat 11 ini begitu jelas. Dahulu kamu pun demikian. Nanti pulang baca daftar kelemahan-kelemahan manusia dari ayat yang ke-8 sampai 10. Dahulu kamu pun demikian. Beberapa orang di antara kamu. Tetapi, nah ini kata diselamatkan. Tetapi kamu telah memberi dirimu, diapakan? Nomor 1, disucikan. Yang kedua, kamu telah memberi dirimu diapakan? Dikuduskan. Yang ketiga, kamu telah memberi dirimu diapakan? Dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Tuhan kita. Saudara, ini tidak berbicara tentang 3 tingkatan pengampunan yang berbeda, tidak. Masing-masing stage, masing-masing bagian ini itu sama nilainya. Tapi mengapa Bapa kita tidak cukup hanya menggunakan 1 kata saja? Setelah kita semua dahulu melakukan kejahatan-kejahatan yang terdaftar di ayat 8 sampai 10 itu. Tapi mengapa Tuhan kita perlu melakukan 3 hal, dan semua dengan menggunakan kata tata bahasa yang sudah lewat, sudah terjadi. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Yang kedua, kamu telah memberi dirimu dikuduskan.
Yang ketiga, dikatakan kamu telah memberi dirimu dibenarkan. Lihat, di dalam Tritunggal Kudus itu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam Roh Bapa kita. Tiga Tritunggal ada di sini. Gereja, inilah arti diselamatkan. Sejarah mencatat ini yang terjadi ketika Injil masuk ke daerah-daerah tertentu di Kepulauan Nusantara, waktu itu belum Indonesia, dari mulai ujung barat Kepulauan Nias sampai ke Tanah Batak. Saudara, oleh kemurahan Tuhan tahun 83 saya pernah mengunjungi rumah kelahiran Nommensen, Rasul bagi orang Batak. Dan sudah berkali-kali saya bermalam di pusat misi Jerman di kota Wuppertal, namanya VEM. Itu kesingkatan dari Persekutuan Para Injili yang Hatinya Misi. Lalu saya melihat foto-foto lama, bagaimana gereja Jerman mengutus utusan Injilnya baik ke Nias, baik ke Tanah Batak, sampai ke Kalimantan Tengah, GKE, sampai ke Papua. Karena itu pusat kesatuan misi seluruh Jerman. Saya pernah tinggal di pusat misi Jerman bagian selatan di kota Stuttgart. Saudara, saya kagum. Jauh-jauh dari negeri mereka yang enak, mereka datang ke Nusantara menginjili orang-orang tua kita. Tapi sejarah mencatat, lebih-lebih saudara, setelah pemerintah dengan terang-terangan dan tidak melalui jalur keagamaan yang benar, yaitu Departemen Agama, mencabut sebuah keputusan pemerintah yang dibuat tahun 70-an yang lalu. Gereja Tuhan di Indonesia digoncangkan oleh undang-undang baru yang dibuat pada Desember tahun 2000. Tapi yang jahat saudara, tidak menggunakan jalur Departemen Agama, tapi jalur HAM, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Salah seorang teman saya, sarjana teologi, sekarang sudah master di Depak Pusat. Saya coba kontak, saya ingin tahu mengapa penyesat ini bisa diizinkan kembali di Indonesia dan tidak lewat jalur Depak, tapi lewat jalur HAM. Apa-apaan ini? Saya nggak bisa mengungkapkan alasan di sini, saudara. Tapi sungguh sejak Desember 2000, ketika mereka eksis dan nyata di bumi Indonesia ini, maka tuh hati-hati kalau mereka datang ke rumah saudara dalam nama Yesus. Sebab mereka itu kurang ngajar betul. Mereka tuh hati-hati kalau mereka datang ke rumah kita. Mereka itu dididik oleh pusat mereka di Amerika hanya untuk membuat orang Kristen mengikut mereka. Mereka tidak pernah disuruh mencari yang bukan Kristen. Dan akhirnya saudara, Maret tahun 2001, ketika tanpa sengaja saya mendapat jurnal mereka yang baru eksis 3 bulan, maaf, April 95. Saya marah dengan ternyata mereka menuliskan data mulai dari Tanah Batak sampai ke Toraja, sampai ke daerah-daerah Kristen di Sulawesi Utara, di NTT, di Maluku, di Papua. Gereja mereka berkembang luar biasa. Dengar saudara, sampaikan firman ini untuk seluruh saudara kita, seluruh pulau Flores ini dan semua pulau-pulau kecil ini. Kita pasti kalah dengan cara mereka bersilat kata, cara mereka menggabung-gabungkan ayat-ayat Alkitab. Kita pasti kalah. Sebab mereka dilatih begitu rupa untuk membuat kita bingung akan kebenaran itu.